Jadi di sini ketika kita gagal, jangan dulu berhenti, jangan dulu please. Bisa saja kegagalan itu adalah langkah awal kita untuk berhasil. Kalau lo gagal, ya coba lagi, gagal coba lagi. Siapa tahu ini gagal yang terakhir. Hai semuanya, nama aku Ira Nonandale. Terima kasih bagi kalian yang sudah mau mampir ke channel ini. Tahukah kalian bahwa sebenarnya tidak ada yang namanya kebetulan. Jika kamu menemukan video ini, itu berarti kita sedang berada dalam jalinan jodoh. Dan percayalah, Tuhanlah yang menuntun kamu untuk menemukan video ini. Hai semuanya, apa kabar? Aku harap kalian semuanya sehat, tetap bersemangat dalam menggapai apa yang menjadi impian kita, menjadi cita-cita kita. Amin. Nah, di video kali ini aku akan bahas tentang pertanyaan, Kak, bagaimana kalau aku udah mencoba berbagai cara, udah mencoba keras nih, udah melakukan semua tips-tips, dan ternyata aku masih tetap gagal. Menurut kakak gimana? Yap, jawabannya jelas. Kalau aku jadi kamu, aku akan tetap terus mencoba. Kalau seandainya dikasih 1000 kesempatan, aku akan tetap mencoba sampai 1000 kali. Karena aku selalu yakin, setiap aku gagal, aku sebenarnya sudah dekat sama yang namanya keberhasilan. Dan yang aku katakan ini benar-benar, memang benar-benar terjadi nyata dalam hidupku. Jadi sebelum aku punya channel YouTube ini, yang aku bersyukur walaupun gak banyak juga subscribernya seperti Atta Halilintar dan Ria Ricis, tapi aku bersyukur setidaknya aku ini siapa ya, bukan artis juga, pengalamanku juga gak sebanyak yang lainnya, tetapi aku bersyukur bahwa setidaknya ada yang subscribe aku, dan aku bisa memberikan motivasi, bisa memberikan cerita-cerita yang ya intinya aku bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat buat orang lain. Jadi sebelum aku punya channel yang ini, yang sekarang yang udah subscribe juga, aku bersyukur udah dimonetize juga, aku udah punya channel, ya aku mulai buka punya channel dari tahun 2018, dan udah berapa ya, sekitar 1, 2, 3, entahlah udah beberapa channel, dan kebanyakan gak ada yang berhasil. Tapi aku tetap terus mencoba karena memang aku juga sejak kecil senang aja ngomong di depan kamera. Dan memang betul apa yang kita visualisasikan itu pasti akan menjadi kenyataan. Dan waktu kecil aku kayak, kok keren aja bisa jadi MC, bisa ngomong di depan kamera, bisa kayak ngomong-ngomong kayak penyiar radio begitu. Dan sejak kecil aku selalu bermimpi untuk seperti itu. Jadi ini hobi juga, dan kebetulan kayaknya aku coba deh punya channel YouTube, aku upload video. Dan ketika punya channel untuk pertama kali itu, aku pakai mohon-mohon, minta subscribe, minta ke keluarga aku minta teman-temanku untuk subscribe. Dan ya mereka cuma subscribe tapi tidak menonton karyaku. Tapi aku tidak menyerah. Terus aku buka lagi channel lagi gitu. Memang aku gak ada kerjaan juga sih. Aku buka lagi channel YouTube lagi, dan buka lagi, terus buat lagi, dan gagal, tidak ada yang nge-subscribe. Dan akhirnya pada suatu siang, terus aku kayak mikir-mikir, coba deh aku
membagikan ceritaku, pengalamanku, pengetahuanku tentang kekuatan pikiran, karena toh aku sudah sembuh, aku bisa sembuh, aku bisa mendapatkan apa yang aku mau. Apa salahnya aku bisa berbagi sesuatu yang berguna buat orang lain. Hitung-hitung ya, hitung-hitung ya bisa menambah kebaikan aku gitu. Dan akhirnya ketika aku dengan tidak sengaja pada suatu siang, aku ya udah deh, kalau nggak ada yang mau nonton, kalau nggak ada yang mau subscribe aku, udah deh nggak masalah. Dan kemudian aku mulai merekam suaraku. Jadi kalau kamu buka, kalau kamu lihat video aku yang pertama kali, itu aku pakai slideshow gambar, karena aku sama sekali tidak mengharapkan orang untuk mensubscribe. Nah itu anehnya, ketika kita mulai melepaskan, ketika kita mulai ya udah deh, let it go begitu, ya ikhlas saja gitu, ternyata banyak yang mau nge-subscribe aku. Padahal aku nggak minta-minta sama orang-orang. Jujur, aku buat channel ini juga aku nggak kasih tahu sama orang tuaku, aku nggak kasih tahu siapa-siapa. Ketika aku upload, keesokan harinya aku kaget loh, kok udah ratusan orang yang nonton. Padahal channelku sebelumnya penontonnya itu ya, aku pakai rayu-rayu ya, setiap orang yang datang ke rumah, yuk subscribe aku dong, nonton video aku dong, kayak gitu. Dan aku bikin channel itu, aku bikin kayak drama-drama kecil, dan itu udah susah ya, bikin skripnya lah, cari orang-orang lah untuk bermain di dalam video itu, dan tapi nggak ada yang subscribe. Ketika aku udah ya let it go lah, biarkan aja lah, yang penting aku bisa berbagi kebaikan, malah ada yang nge-subscribe. Jadi di sini ketika kita gagal, jangan dulu berhenti, jangan dulu please. Bisa saja kegagalan itu adalah langkah awal kita untuk berhasil. Kalau lo gagal, ya coba lagi, gagal coba lagi. Siapa tahu ini gagal yang terakhir, dan ketika kita mencobanya lagi, yakin deh pasti berhasil. Dan itu sudah aku alami gitu, ternyata emang benar. Dan kenapa aku selalu percaya dengan yang namanya kekuatan pikiran? Ada cerita, kalau kamu udah nonton video aku yang ini ya, di situ aku cerita bagaimana aku bisa sembuh dari Bell's palsy, bagaimana aku telingaku yang sebelah kanan ini bisa mendengar kembali karena sebuah kecelakaan, dan itu sembuh tanpa obat. Bell's palsy itu sebelah saraf sebelah kananku ini, aku nggak bisa menggerakkan wajah sebelah kananku dengan baik. Itu bisa sembuh tanpa obat. Pendengaranku bisa kembali tanpa obat. Itu hanya dengan aku rajin bervisualisasi, aku memvisualisasikan diri aku itu sembuh. Nah, terus ketika aku buat channel ini dan aku berharap aku bisa punya 1000 subscriber, itu aku nggak share, nggak nawarin kamu subscribe aku ya, enggak. Aku, kalau kamu nonton aku video yang ini 55 kali 55 itu aku tulis bagaimana aku sangat bersyukur dan bahagia aku sudah mendapatkan 1000 subscriber. Padahal waktu itu aku cuma dapat 400-an subscriber, dengan satu hari mungkin cuma 1, 2, atau 3 orang yang nge-subscribe aku. Tapi aku tetap percaya, di dinding-dinding kamar aku tuh penuh dengan aku sudah mendapatkan 1000 subscriber dalam 1 bulan gitu. Padahal waktu itu yang nge-subscribe aku cuma 1 orang, satu hari cuma 2 orang, cuma 5 orang, cuma 6 orang. Tapi entah kenapa aku percaya aja bahwa suatu saat aku pasti bisa mendapatkan 1000 subscriber dalam sebulan. Dan guess what?
itu benar-benar kenyataan. Dalam suatu bulan, pada suatu hari, benar-benar 1.300 orang subscribe channel aku hanya dengan menggunakan kekuatan pikiran. Hanya dengan ikhlas kita melakukan suatu pekerjaan itu dengan ikhlas, kita tulus memberikan sesuatu dengan tulus, yakin dan percaya alam semesta tuh akan memberikan sesuatu sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Jadi ketika kita melakukan sesuatu, jangan berharap, misalkan sekarang nih ketika aku berada di depan kamera, aku jangan pernah berpikir tentang uangnya yang akan aku dapat kalau aku bikin video ini. Enggak, ya tulus saja kita kasih sesuatu yang bermanfaat buat orang lain. Dengan kita fokus dulu sama itu, nah rezeki itu akan mengikuti kita dari belakang. Ketika aku tulus, ya sudah, aku terima bahwa memang ini penyakit. Oke, ini suatu cobaan yang Tuhan kasih. Apakah aku bisa melaluinya? Aku tidak putus semangat, walaupun sempat aku berpikir yang tidak. Tapi aku harus berusaha. Aku coba deh untuk melakukan visualisasi, berafirmasi bahwa aku sembuh, dan aku benar-benar sembuh hanya hitungan waktu 1 bulan. Kalau kalian tahu, Bell's palsy itu susah sembuh dan itu membutuhkan penanganan yang mungkin butuh waktu yang cukup lama untuk bisa sembuh. Dan aku bisa sembuh walaupun mata aku sebelah kanan kadang-kadang suka mengecil sendiri karena itu pengaruh dari Bell's palsy. Tapi aku bersyukur bahwa aku bisa tersenyum lagi, dan kalau bukan karena karunia dan hadiah dari Tuhan atas apa yang kita percayai, kalau kita percaya bahwa semua yang kita buat itu pasti akan membuahkan hasil, yakin dan percaya semua yang kamu impikan, semua yang kamu harapkan pasti akan ada di genggaman kamu. Jadi kalau kalian berpikir bahwa aku langsung berhasil, enggak, aku juga banyak gagalnya. YouTube channel ini juga adalah saksi, adalah bukti bahwa ternyata memang benar kekuatan pikiran itu memang benar-benar ada. Kalau kita mempercayainya, jangan deh dikit-dikit, masa sih gitu, dikit-dikit nggak mungkin, dikit-dikit kayak gitu. Semakin kamu berpikir seperti itu, nantinya kamu tidak akan mendapat apa-apa. Dan sukses itu bukan hanya sekedar kamu sukses dalam bidang keuangan. Ketika kamu diposisikan di pekerjaan, di posisi yang kamu mau, itu juga kamu sukses dalam hal karir. Ketika kamu mendapatkan hati seseorang yang kamu cintai, yang kamu sukai, itu juga kamu sukses dalam hal cinta. Dan ketika kamu bisa berjuang melawan penyakitmu, itu juga bisa dikatakan sukses dalam kesehatan. Dan jangan berpikir bahwa lu belum sukses tapi lu udah bangga. Sukses seseorang itu, apa yang kita rasakan itu berbeda sama yang orang rasakan. Menurut orang sukses adalah dalam hal keuangan, belum tentu yang satunya mungkin saja menurut dia adalah kesehatan lebih penting. Dia sedang berjuang melawan penyakitnya. Menurut dia, aku tidak membutuhkan uang sekarang, aku membutuhkan kesehatanku kembali. Jadi please jangan sedikit-sedikit mulai kok cuma segitu aja dibilang sukses. Kayaknya mari kita mulai menghargai kesuksesan setiap orang berbeda-beda. Bagi kalian yang mengharapkan keajaiban itu akan datang ke kehidupan kalian, coba deh melakukan apa yang sudah aku terapkan, seperti melakukan visualisasi, melakukan afirmasi, percaya pada setiap hal yang kita lakukan.
kita mulai memanjatkan doa-doa ke Tuhan, kita minta restu sama yang di atas, yakin dan percaya semuanya pasti ada jalan. Nah, saya Ira Nonandale, terima kasih sudah mau menonton video ini. Subscribe, like, komen, share, dan semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.